Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad bin Abdullah shadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat pendengar RRI dimanapun berada yang kami muliakan dan muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, rasa syukur mari selalu kita panjatkan kehadirat Allah azza wa jalla yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang tidak bisa kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, para sahabat-sahabat dan pengikut beliau istiqomah sampai hari kiamat. Seraya kita memperbanyak sholawat kepada baginda Rasul dengan ungkapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena sekali kita bersholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka 10 kebaikan kita akan dapatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu biha asyra." Kaum muslimin dan muslimat pendengar RRI dimanapun berada yang kami muliakan dan muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Topik mau'izah Ramadan kali ini adalah indahnya berbagi di bulan Ramadan di tengah pandemi COVID-19 atau virus corona. Kaum muslimin yang kami muliakan dan muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, luar biasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pertama kali karena kita bisa bertemu, berjumpa kembali dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh kemuliaan dan keberkahan ini. Kita bisa bayangkan di antara keluarga kita, tetangga kita, mungkin teman-teman akrab kita yang dahulu pada bulan Ramadan tahun lalu masih bersama kita melaksanakan ibadah Ramadan, tapi saat ini mereka sudah berada di alam lain, yaitu alam barzakh, karena dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu kita yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala umur yang panjang sehingga berjumpa dengan bulan Ramadan kali ini, patut kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur yang bisa kita hadirkan dalam pertemuan kita dengan bulan Ramadan adalah bagaimana kita bisa berbagi. Karena bersyukur itu sesungguhnya adalah menyenangkan hati orang lain, membahagiakan saudara-saudara kita yang lain. Apalagi saat ini Ramadan yang mungkin bisa kita katakan istimewa dalam kehidupan kita. Kenapa kita katakan istimewa? Karena kita tidak pernah membayangkan kalau kita melaksanakan ibadah Ramadan di tengah pandemi ataupun wabahnya virus corona di dunia, di mana 210 negara di dunia ini mengalami namanya virus corona. Nah, kita sendiri di Indonesia, umat Islam yang mayoritas melaksanakan sekarang ibadah Ramadan dalam kondisi seperti ini, mungkin bisa menjadi ini adalah teristimewa bagi kita karena kita tidak pernah kita bayangkan, dan mungkin juga ini adalah yang pertama dan mudah-mudahan yang terakhir kali kita rasakan. Nah, dalam kondisi seperti ini kita merasakan bagaimana manusia sangat membutuhkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika manusia sangat membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam kondisi yang luar biasa kita mengkhawatirkan kita, luar biasa menakutkan diri kita. Kenapa? Di antara mereka yang terkena dari virus corona ini ada yang bisa sembuh dan ada juga yang langsung dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebab daripada virus ini. Nah, disinilah kita kaum muslimin dan muslimat pendengar RRI dimanapun berada, kita mengambil kesempatan Allah berikan kita berjumpa dengan Ramadan ini untuk kita bisa berbagi. Dalam bahasa agama, berbagi itu adalah bersedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, "Afdhalus shadaqah shadaqatun fi Ramadan." Sebaik-baik sedekah yang kita keluarkan adalah sedekah di bulan Ramadan.
mungkin yang memiliki harta yang sampai kepada nisab, melampaui nisab, maka sebaiknya mengeluarkan zakat yang wajib atas hartanya di bulan Ramadan. Namun yang tidak sampai hartanya sampai nisab, dia bisa mengeluarkan infak ataupun sedekah sesuai dengan kemampuannya. Di bulan Ramadan inilah yang utamanya, berdasarkan hadis yang kami sampaikan tadi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena sebaik-baik sedekah yang dikeluarkan adalah di bulan Ramadan. Ada apa dengan bulan Ramadan? Kenapa sedekah itu lebih bagus di bulan Ramadan? Karena sesungguhnya di bulan Ramadan ini amal-amal ibadah kita itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama sekali di bulan Ramadan dengan puasa di siang harinya dan malam hari adanya qiyam, maka totalitas musim di bulan Ramadan itu adalah musimul khairat. Kesempatan kita mengejar kebaikan sebanyak-banyaknya, kesempatan kita beribadah kepada Allah sebanyak-banyaknya, dan tentu ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini sedikit namun hasilnya luar biasa banyak. Mungkin juga kita melakukan suatu ibadah yang di luar Ramadan itu sunnah, maka di dalam bulan Ramadan ini Rasulullah SAW mengatakan ini sama dengan pahala yang wajib. Dan pahala-pahala ataupun ibadah-ibadah yang difardukan kita lakukan di bulan Ramadan itu dinilai oleh Allah 70 kali lipat, bahkan sampai kelipatan yang tidak kita ketahui, hanya Allah yang tahu. Kenapa? Karena istimewanya bulan Ramadan. Nah, sehingga kita kaum muslimin, muslimat, pendengar RI dimanapun berada, maka sepatutnya di bulan Ramadan ini kita jadikan bulan untuk berbagi sesama kita, bulan kita peduli sesama umat Islam khususnya dan umat manusia secara umum, apalagi di tengah pandemi corona ini. Yakinlah bahwa ketika kita berinfak, mengeluarkan sebagian daripada harta yang kita miliki, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan menggantinya. Dalam surat As-Saba ayat 35 Allah berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin." Apapun yang kamu keluarkan infak walaupun sedikit dari harta yang kau miliki, pasti Allah akan menggantinya, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Nah, hadis qudsi pun diungkapkan oleh baginda Rasul dari Allah Subhanahu wa taala yang diriwayatkan oleh Muslim, sama dengan redaksi ayat di surat As-Saba tadi. Allah berfirman dalam hadis qudsi itu, "Anfik unfaq alaik, anfik unfaq alaika." Ya bena Adam, wahai anak Adam, keluarkan infak, keluarkan sedekah, berbagilah daripada apa yang telah Allah titipkan karunia yang kau miliki, pasti kata Allah akan aku bagi kepadamu kebaikan yang luar biasa. Pasti akan kuganti apa yang telah engkau telah keluarkan dari rizki-rizki yang telah kau berikan kepada orang lain. Nah, di sini firman Allah, hadis qudsi dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam pun ya membawa semangat untuk kita kaum muslimin dan muslimat, pendengar RRI dimanapun berada, untuk kita berbagi di bulan Ramadan. Di mana dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan Rasulullah SAW kana ajwadun nas. Rasulullah itu merupakan orang yang paling dermawan di dunia ini. Wa ajwadu ma yakun fi Ramadan. Dan beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika datang bulan Ramadan lebih dermah lagi. Beliau betul-betul menghadirkan rasa dermawannya yang lebih, yaitu di bulan Ramadan dibandingkan bulan lain. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu Rasulullah SAW karena yudarisuhul Quran Jibril. Di antara kebahagiaan karena beliau berbagi, Rasulullah SAW di bulan Ramadan didatangi oleh Jibril alaihissalam untuk memudarasa Al-Quran, untuk menyimak bacaan Al-Quran Rasul SAW. Dalam riwayat diungkapkan setiap Ramadan Rasulullah SAW mengkhatamkan Al-Quran kepada Jibril apa yang sudah diterima. Dan pada tahun terakhir beliau hidup, Rasulullah SAW mengkhatamkan 2 kali
khataman ke hadapan Jibril alaihi salam. Nah, saat itulah Rasulullah berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, "Wahai Aisyah, bisa jadi ini adalah tahun terakhirku berjumpa dengan Ramadan, karena pada tahun ini aku sudah mengkhatamkan 2 kali Al-Qur'an di hadapan Jibril alaihi salam yang membawa wahyu Allah kepadaku." Nah, di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu gembira, begitu senang dengan pertemuan dengan malaikat Jibril membaca Al-Quran. Nah, kita pun kaum muslimin oleh Allah dan Rasulnya menjadikan bulan Ramadan ini juga untuk bulan mudarasatul Quran. Al-Quran dengan bacaan yang kita bacakan terus di bulan Ramadan itu juga membuat hati kita gembira, hati kita bahagia, hati kita senang, dan kita juga akan dijauhkan oleh Allah dari segala kesulitan, dari segala kesusahan. Nah, begitu pula kalau kita berbagi di bulan Ramadan. Kenapa? Karena kita bersedekah di bulan Ramadan berarti kita membantu orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang mendapat bagian daripada harta kita, dia akan merasa tertolong, merasa terbantu. Oleh apa? Oleh harta yang kita bagikan kepada mereka dalam rangka meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kaum muslimin dan muslimat pendengar RRI dimanapun berada yang kami muliakan dan muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita melihat kondisi kita saat ini. Di tengah kita berpuasa di bulan Ramadan dengan wabah corona yang bersama kita, berada di sekitar kita, bagaimana kita bisa menangkal wabah, bagaimana kita bisa menangkal musibah yang ada di hadapan kita? Satu jawaban yang kita temukan dalam baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis beliau disampaikan kepada kita, as-shadaqatu tudfi'ul bala, bahwa sesungguhnya sedekah itu bisa menghilangkan, bisa menolak malapetaka, musibah dan bencana. Maka saatnya sekarang kita praktekkan apa yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya ketika kita memberikan sebagian daripada rezeki kita kepada mereka yang membutuhkan, mereka saudara kita yang lagi membutuhkan kepada harta kita, insya Allah itulah sebab Allah akan menjauhkan musibah dari diri kita. Itulah sebab insya Allah Allah akan menghindarkan kita dari musibah, khususnya virus corona yang kita rasakan saat ini sungguh sangat mengerikan, sungguh sangat mencekam dalam kehidupan dunia kita saat ini. Apalah artinya harta yang kita miliki kalau harta yang kita miliki sendiri tidak bisa menolong kita dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan kecemasan yang kita rasakan saat ini. Namun yakinlah dengan apa yang disampaikan baginda Rasul dalam hadis yang lain, as-sadaqatu tudfi'u ghadabar rabb, bahwa sesungguhnya sedekah itu juga akan menutupi kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Bahasa yang lain, Allah akan senang dengan kita bersedekah. Allah akan menjauhkan bala, Allah akan menjauhkan murkanya ketika kita memberikan sedekah kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan sangat menarik sekali pendengar RRI dimanapun berada yang kami muliakan, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, ada seorang yang datang kepada Rasulullah SAW. Dalam suatu kisah diungkapkan Rasulullah SAW didatangi oleh sahabatnya, ya Rasulullah, ayu sadaqatu afdal, wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling utama, paling afdal? Rasulullah menjelaskan kepada sahabat yang bertanya, antusaddiq, agar kamu bersedekah, wa anta sahihun syahihun takhshal faqar wa ta'mal gina, engkau bersedekah dalam keadaan engkau sehat wal afiat dan engkau merasa sahih, yaitu bakhil, pelit, merasa kurang mau berbagi. Kenapa dikatakan sahihun syahih? Dikatakan di situ adalah ta'malu
al-faqr wa takhshal faqr wa ta'malul ghina. Kamu takut akan kefakiran dan kamu ingin selalu mendapatkan kekayaan yang lebih dan lebih. Nah, kondisi seperti ini, inilah sedekah yang paling bagus dikatakan Rasul SAW. Kita berbagi dalam keadaan kita sudah sehat, kita berbagi dalam kondisi kita ingin harta kita terus bertambah. Nah, kenapa? Karena sesungguhnya harta kita bertambah itu adalah ketika kita berbagi kepada saudara-saudara kita. Harta yang kita miliki ini sesungguhnya kata Rasul SAW hanya 3. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, yaqulu ibnu Adam mali mali mali. Seorang ibnu Adam ini berkata, hartaku, hartaku, hartaku. Maka Rasulullah bersabda, innama lahu min mali salah. Sesungguhnya dari harta yang diungkapkan, dari harta yang dikumpulkan oleh ibnu Adam ini hanya 3. Ma akala fa'abla wa ma balisa fa'abla. Apa yang dimakan sampai kenyang, apa yang dipakai sampai usang, itulah harta dia. Dan yang ketiga adalah wa ma anfaqa fa'akna. Dan apa yang dibagikan kepada orang lain dan dia itu merasa qanaah, merasa senang dengan apa yang dimiliki. Nah, wa ma ziwa salika, selain daripada 3 itu, fazahibun aw tarikun linnas. Selain daripada 3 ini kata baginda Rasul, harta itu akan hilang atau kitanya yang hilang. Ya, kita bisa bayangkan, kita kumpulkan harta begitu banyak, tapi yang kita makan hanya sedikit, yang kita pakai hanya sedikit. Terus kalau kita tidak mau berbagi kepada orang lain, maka kita tidak punya apa-apa. Karena 3 inilah sesungguhnya harta yang kita miliki. Apa yang kita pakai, apa yang kita makan, apa yang kita bagi. Nah, selain ini bisa jadi harta itu hilang, diambil orang, atau kitanya hilang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga harta kita ini akan menjadi rebutan untuk ahli waris kita saja. Nah, saat inilah baik sekali dalam kondisi pandemi corona ini, kita sisihkan harta yang kita miliki ini betul-betul milik kita di dunia ini, juga milik kita di akhirat kelak. Bagaimana caranya harta ini bisa menjadi milik kita di dunia dan milik kita di akhirat? Tentu dengan apa yang diungkapkan oleh benar Rasul, ma anfaqa fa aqna. Apa yang kita infakkan dan kita mempunyai sifat qanaah, sifat ridha, sifat puas dengan apa yang kita bagi kepada orang lain. Pasti apa yang kita infakkan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tunfiku min syai'in fa huwa yukhlifu. Dalam ayat lain, wa ma tunfiku min khairin wallahu ya'lamu. Apa yang kita keluarkan dari kepada kebaikan pasti Allah yang tahu. Yakinlah kaum muslimin dan muslimat pendengar RI dimanapun yang berada, satu-satunya ibadah yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kelipatan gandanya, yaitu sampai 700, adalah berinfak di jalan Allah. Bagaimana dalam surat Al-Baqarah diilustrasikan oleh Allah Subhanahu wa taala fadilah, keutamaan atau pahala orang yang berinfak di jalan Allah. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha. Subhanallah, dalam ayat ini jelas sekali perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah seperti orang yang menanam satu butir biji gandum atau tanaman. Dari satu biji yang ditanam ini akan muncul 7 cabang, dan dari 7 cabang itu akan muncul lagi bulirnya, setiap cabang 100. Berarti satu biji tadi akan dilipat gandakan oleh Allah sampai 700 kelipatan. Bahkan dikatakan wallahu yudha'ifu liman yasha. Akan tetapi Allah bisa saja melebihi daripada apa yang disampaikan dalam firman-Nya ini, lebih daripada 700 kali lipat apa yang kita perbuat. Wallahu wasi'un alim, karena Allah maha luas pemberiannya dan maha mengetahui apa yang dilakukan oleh hambanya. Nah, inilah saatnya yang menarik sekali kaum muslimin dan muslimat, usi nafsi wa iyakum, dimanapun kita berada pendengar RRI yang kami muliakan, agar kita bisa memahami hakikat kita berbagi di bulan Ramadan, bulan yang penuh kemuliaan dan bulan penuh keberkahan
Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat dermawan dalam diri kita, dalam keluarga kita. Di tengah pandemi corona ini ternyata banyak sekali saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan daripada kita. Walaupun kita saat ini semuanya merasakan kecemasan, namun di balik itu masih banyak lagi saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, jiran-jiran kita atau keluarga kita yang lebih cemas daripada apa yang kita rasakan. Dan apapun yang kita rasakan secara kolektif, secara berjamaah saat ini, tidak ada kata lain kecuali menghadirkan kepedulian satu sama yang lain dengan berbagi kepada mereka dari apa yang telah Allah titipkan kepada kita dari bentuk harta kekayaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Inilah saya rasa yang terbaik untuk kita hadirkan kenikmatan beribadah Ramadan di bulan Ramadan saat ini bersama COVID-19 ataupun di tengah-tengah virus corona yang mewabah di dunia saat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesabaran, kekuatan dalam rangka menghadapi penyakit wabah virus corona ini, sekaligus juga kita kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah untuk selalu berdoa mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah segerakan namanya virus corona ini hilang di muka bumi. Dan kita tentu apa yang diajarkan oleh baginda Rasul tadi dengan apa yang kita sampaikan dalam mau'izah Ramadan ini, mari kita ikhlaskan dalam bersedekah, berinfak dengan niat kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bala, dari musibah yang tengah berada di tengah-tengah kita saat ini, khususnya virus corona. Dan pasti juga yakinlah dengan apa yang diungkapkan oleh baginda Rasul dalam sebuah hadis, ittaqin nar walau bisikit tamar. Dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita bersedekah, kata Rasulullah SAW, walaupun dengan setengah biji korma, mohonlah kepada Allah agar kita diselamatkan dari siksaan api neraka. Jadi di sini di dunia dan akhirat, cara kita menjauhi semua malapetaka, musibah serta apapun yang menghantui, apapun yang menakuti kita adalah kalimatnya adalah kita bersedekah. InsyaAllah dengan berbagi, dengan kita mengeluarkan sebagian daripada harta yang kita miliki, pasti Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita, dan pasti juga Allah Subhanahu wa taala akan mengganti apa yang telah kita keluarkan dengan yang terbaik, karena sesungguhnya Allah Maha Pemberi rezeki. Demikian kaum muslimin dan muslimat pendengar RRI dimanapun berada, beberapa hal tentang mau'izah Ramadan yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala terima segala amal-amal ibadah kita di bulan Ramadan ini, dan diampuni segala dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa orang-orang yang telah memberikan kebaikan kepada kita di dunia ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.